Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tumbuhan air lamun. Perkenalkan, nama saya Kurniakova Berudamanik, NIM 09. Saya Delva Sembiring, NIM 21. Saya Lestari Meliana Girsang, NIM 27. Saya Vigo Trediatma, NIM 36. Saya Joni Fasara, NIM 37. Saya Debi Sinaga, NIM 43. Saya Rifka Irianti, NIM 45. Saya Andra Masari Sabutro, NIM 53. Saya Crispinus Malim, NIM 50. Saya Yondini Clarissa, NIM 69. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang deskripsi lamun. Pengertian ekosistem lamun. Ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem penting di laut, di samping terumbu karang dan mangrove, sebagai pendukung kehidupan biota. Ekosistem lamun memiliki fungsi ekologi diantaranya adalah sebagai habitat atau tempat hidup, tempat pemijahan atau speuni. Kok udah digeser? Ulang. Ulang aja nanti. Siapa sih yang geser-geser ininya? Lanjut aja sih, gila. Aduh. Sudah selesai nih. Janganlah digeser-geser. Ulang aja nanti dia di. Udah, aku baca aja langsung atau Mulai dari awal aja. Aduh, ulang lagi. kenalan? Enggak. Baca dari deskripsi lamunnya aja. Dari deskripsi lamun aja. Perkenalan gak usah. Pertama deskripsi lamun. Ya, diam. Oke, dah. Pertama, pengertian ekosistem lamun. Ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem penting di laut, di samping terumbu karang dan mangrove sebagai pendukung kehidupan biota. Ekosistem lamun memiliki fungsi ekologi diantaranya adalah sebagai habitat, tempat pemijahan, pengasuhan, pembesaran, dan mencari makan dari berbagai biota. Selain itu sebagai produsen primer, penangkapan sedimen, serta pendaur zat hara. Bisa dilanjut. Lamun atau sigres adalah tumbuhan berbunga yang berbiji satu dan mempunyai akar rimpang, daun, dan bunga, buah. Lamun dapat ditempatkan di seluruh dunia kecuali daerah kutub. Tumbuhan lamun sejauh ini belum memiliki nilai ekonomis atau komersial di Indonesia, namun dilaporkan telah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir sebagai sumber makanan dan sumber serat. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, morfologi dan karakteristik lamun. Lamun adalah satu-satunya kelompok tanaman berbunga yang dapat tumbuh di daerah pesisir dan lingkungan laut dangkal, kecuali pantai perairan kutub yang sulit ditumbuhi lamun karena banyak tertutup es. Bisa dilanjut. Morfologi lamun yang pertama umumnya memiliki bentuk morfologi luar yang hampir sama. Yang kedua terdiri dari 3 bagian utama, daun, rimpang atau rizom, dan akar. Yang ketiga tumbuh tegak, berdaun tipis, dan memiliki sistem perakaran menjalar. Bisa dilanjut. Yang keempat, tunas berbatang dan pendek dan muncul dari buku-buku rimpang. Yang kelima, dengan rimpang dan akar lamun dapat menancapkan dirinya dengan kokoh pada sedimen hingga tahan terhadap hempasan gelombang dan arus. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik lamun. Lamun memiliki karakteristik tersendiri. Lamun memiliki daun hijau untuk proses fotosintesis. Agar proses fotosintesis berjalan optimal, lamun perlu sinar matahari yang cukup. Karena itu, lamun dapat tumbuh baik di perairan dangkal yang berair jernih. Sampai kedalaman sekitar 40 meter atau sampai batas cahaya matahari dapat masuk. Atau sampai lamun dapat berfotosintesis. Lamun juga masih bisa tumbuh di perairan yang relatif keruh, di daerah pasang surut. Lamun tetap dapat bertahan, meskipun daun-daunnya terjemur di terik matahari pada waktu air surut rendah yang menyebabkan daun mengering.
Lamun juga memiliki sifat halofitik, yaitu menyukai air yang berkadar garam cukup tinggi. Oleh sebab itu, lamun hanya tumbuh dan berkembang di laut, yaitu di perairan laut dangkal. Bisa dilanjut? Fungsi dan peranan lamun. Menurut Aswandi, menyatakan bahwa lamun dapat berfungsi sebagai satu substrat. Substrat keras umumnya jarang ditemukan di perairan laut dalam. Bisa dilanjut? 2. Tempat berlindung. Sejumlah spesies dari Echinotame bema ditemukan pada rizom lamun. Biota tersebut menggunakan rizom lamun hanya sebagai tempat berlindung. Bisa dilanjut? 3. Makanan. Telah diketahui bahwa banyak organik merupakan sumber energi untuk beberapa fauna laut dalam. Di sepanjang perairan California, dinyatakan bahwa fauna amfipoda dari jenis Onesimodes sp menggunakan thalasia sebagai sumber makanan. Bisa dilanjut? Fungsi lamun. Fungsi pada lamun adalah sebagai berikut. 1. Sebagai stabilisator, peranannya dengan fungsi sistem perakannya sebagai perangkap dan pengstabil sedimen dasar sehingga perairan menjadi lebih jernih. 2. Lamun menjadi sumber makanan langsung berbagai biota laut. 3. Lamun sebagai produser primer. 4. Komunitas lamun memberikan habitat penting, tempat hidup. Dan 5. Lamun memegang fungsi utama dalam daur zat hara dan elemen-elemen langka di lingkungan laut. Bisa dilanjut? Peranan padang lamun. Sebagai produsen primer, lamun mempunyai tingkat produktif penting tertinggi dibanding dengan ekosistem lain yang ada di laut. Sebagai habitat biota, lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan atau algae. Sebagai penangkap sedimen, daun lamun yang lebat akan memperlambat air yang disebabkan oleh arus dan ombak, sehingga perairan di sekitar menjadi lebih tenang. Dan sebagai pendaur zat hara, lamun memegang peran penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut, khususnya zat-zat hara yang dibutuhkan oleh algae epifitik. Bisa dilanjut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi lamun. Faktor pertumbuhan lamun. Menurut Supriyadi et al. 2010, pertumbuhan daun lamun berbeda-beda antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya. Hal ini dikarenakan kecepatan atau laju pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor internal seperti fisiologi dan metabolisme. Yang kedua, faktor eksternal seperti zat-zat hara, tingkat kesuburan substrat, dan parameter lingkungan lainnya. Selanjutnya, faktor pembatas pada lamun. Yang pertama, kecerahan. Penetrasi cahaya matahari yang masuk ke perairan akan mempengaruhi proses fotosintesis tanaman lamun. Intensitas cahaya yang cukup tinggi sangat diperlukan bagi lamun. Jika suatu perairan mendapatkan intensitas cahaya yang cukup, maka produktivitas lamun juga akan berbanding lurus. Yang kedua, suhu. Ekosistem padang lamun secara umum ditemukan secara luas di area bersuhu dingin hingga tropis. Hal ini mengindikasikan bahwa toleransi lamun cukup luas terhadap perubahan suhu. Kondisi ini juga tidak selamanya benar, sebab lamun di daerah tropis lebih dapat tumbuh optimal. Yang ketiga, salinitas. Kisaran salinitas yang dapat ditoleransi oleh lamun mencapai 10-40%, nilai optimumnya sekitar 35%. Tentunya penurunan salinitas akan menurunkan pula kemampuan lamun untuk berfotosintesis. Salinitas lamun memiliki toleransi yang bervariasi. Yang keempat, substrat. Padang lamun dapat hidup pada berbagai tipe sedimen, mulai dari area berlumpur sampai yang berkarang. Substrat merupakan kebutuhan utama bagi pengembangan padang lamun. Peranan kedalaman substrat mencakup dua hal, yakni pelindung tanaman dari arus laut, serta tempat pemasok dan pengolahan nutrien. Yang terakhir, kecepatan arus. Produktivitas padang lamun begitu dipengaruhi oleh kecepatan arus sebuah perairan. Ketika kecepatan arus 0,5 per detik, Thalasia testudium yang merupakan salah satu jenis tanaman lamun dapat memiliki kemampuan maksimal untuk tumbuh. Selanjutnya, sebaran lamun di Indonesia. Oke, secara umum, lamun itu terdapat di benua Arktik sampai ke kawasan Afrika dan Selandia Baru. Jumlah jenis lamun di dunia ada 60.
yang terdiri dari 2 suku dan 12 marga. Selanjutnya. Sebaran geografik Lamun di dunia terbagi menjadi 2 bagian, yang pertama tropis dan yang kedua subtropis. Di daerah tropis terdapat 7 marga Lamun, yang umum ditemukan yaitu Halodule, Enhalus, dan lain-lain seperti yang ada di slide. Dan ada 2 marga lagi yaitu Jostera dan Posidonia. Yang ketiga, 3 marga lainnya, Heterozostera dan Amphibibolis, hanya ditemukan di perairan subtropis belahan bumi selatan. Lanjut. Sebaran lamun di Indonesia. Di perairan Indonesia terdapat 15 jenis, yang terdiri dari 2 suku dan 7 marga. Jenis lamun yang dapat dijumpai di Indonesia yang 12 jenis yaitu yang pertama, Enhalus achoroides, Cemodocea rotundata, Halophila decipiens, dan lain-lain. Di perairan Indonesia, lamun umumnya tumbuh di daerah pasang surut dan sekitar pulau-pulau karang. Tumbuh pada substrat dengan dasar lumpur, pasir berlumpur, pasir, dan pecahan karang. Selanjutnya ada reproduksi dan asosiasi lamun. Yang pertama, reproduksi lamun. Reproduksi lamun dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama aseksual. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan membentuk stolon. Yang kedua yaitu seksual. Secara seksual dengan hidropilus, pennya tersebar di badan air, dan epihidropili. Polennya berada di permukaan air menurut Hartog 1970. Selanjutnya adalah asosiasi dan interaksi di ekosistem padang lamun. Yang pertama yaitu asosiasi. Asosiasi lamun campuran adalah asosiasi dengan lebih dari 3 spesies lamun. Padang campuran dilaporkan melimpah pada daerah berpasir yang terlindung dan tidak berlumpur. Asosiasi lamun yang paling beragam ditemukan pada habitat terumbu karang di zona sublitoral atas. Selanjutnya itu flora dan fauna. Yang pertama adalah Macrophyphids benthik. Lamun berasosiasi dengan berbagai varietas makroalga. Selanjutnya yaitu 2.2 epiphyt lamun. Istilah epiphyt lamun mengacu bagi seluruh organisme eutrofik, yaitu produsen primer yang tinggal menetap di bawah permukaan atau air yang menempel pada rizoma, batang, dan daun lamun. Selanjutnya yang ketiga yaitu fauna. Komunitas lamun dihuni oleh banyak jenis hewan bentik, organisme demersal, serta pelagis yang menetap maupun yang tinggal sementara di sana. Yang keempat yaitu meiofauna. Asosiasi fauna dengan padang lamun Enhalus achoroides monospesifik di pesisir selatan Lombok. Infauna sedimen terdiri dari nematoda, foraminifera, dan lain-lain. Selanjutnya. Yang kelima adalah krustase. Krustasea yang berasosiasi dengan lamun merupakan komponen penting dari jaring makanan di lamun. Bentuk krustase, infauna maupun epifaunal berhubungan erat dengan produsen primer dan berada pada tingkatan trofik yang lebih tinggi. Yang keenam yaitu ada moluska. Moluska adalah salah satu kelompok makroinvertebrata yang paling banyak diketahui berasosiasi dengan lamun di Indonesia dan mungkin yang paling banyak dieksploitasi. Selanjutnya, yang ketujuh ada Echinodermata. Hewan Echinodermata adalah komponen komunitas bentik di lamun yang lebih menarik dan lebih memiliki nilai ekonomi. Yang ketujuh ada ikan di lamun. Di sepanjang jarak distribusinya, ekosistem lamun baik yang luas ataupun sempit adalah habitat yang penting bagi bermacam-macam spesies ikan. Selanjutnya ada jenis dan klasifikasi lamun. Yang pertama yaitu ada spesies Cimodacea rotundata atau lamun ujung bulat. Spesies ini dikenal sebagai lamun ujung bulat. Tumbuh di substrat pasir, kadang pecahan karang dan sedikit berlumpur. Selanjutnya yaitu ada spesies Cimodacea cerulata. Sama halnya dengan Cimodacea rotundata,
Bentuk daunnya melengkung menyerupai selempang, bagian pangkal menyempit ke arah ujung agak melebar. Selanjutnya, Enhalus ochoroides atau lamun tropika. Secara morfologis, jenis lamun Enhalus ochoroides akan tumbuh tropis yang mempunyai akar kuat dan diselimuti oleh benang-benang hitam yang kaku. Rizomanya tertanam di dalam substrat. Lanjut, yaitu ada lamun serabut. Halodelu pinifolia, panjang daun 5-20 cm, panjang 0, sampai 1,5 mm, dan mempunyai sejumlah sel statin kecil. Urat bagian tengah daun jelas, tetapi urat antara bagian tepi tidak jelas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Andramas. Selanjutnya, lamun serabut var daun lebar. H. uninervis adalah lamun yang tumbuh di substrat pasir atau pasir dengan koral dari daerah pasang tinggi sampai pasang rendah. Kadang-kadang bercampur dengan jenis lamun lain. Selanjutnya, Halopila ovalis. Halopila ovalis tumbuh di substrat lumpur. Pasir lumpuran sampai pecahan karang mulai dari atas pasang tinggi sampai di bawah surut rendah. Kadang-kadang bercampur dengan jenis lamun lain. Selanjutnya, Halopila minor atau lamun senduk kecil. Lamun jenis ini serta helaian daunnya sangat mirip dengan Halopila ovalis, tetapi lebih kecil, panjang 0,7 sampai 1,4 cm, dan jumlah urat daun juga lebih sedikit panjang. Selanjutnya, Cyrodium isoetifolium atau lamun alat suntik. Cyrodium isoetifolium tumbuh padat di substrat pasir atau pasir dengan pecahan karang di daerah bawah surut rendah bercampur. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Arif. Selanjutnya ada Thalassia hemprichi atau lamun dugong. Thalassia hemprichi tumbuh di substrat pasir lumpuran sampai pecahan karang dari daerah atas pasang tinggi sampai ke surut rendah. Kadang-kadang muncul di atas permukaan air selama surut rendah. Selanjutnya ada Thalassodendron ciliatum atau lamun kayu. Lamun jenis Thalassodendron ciliatum dijumpai pada dasar perairan yang cekung dan berdekatan dengan daerah tubir terumbu karang. Rimpang mempunyai ruas-ruas dengan panjang 1,5 sampai 3,0 cm. Terima kasih kami. Terima kasih, jika ada salah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.